Panjenengan mungkin mengira kalau selama ini saya sombong, bukan. Saya itu tidak sombong, tapi saya pengen orang-orang yang nyantet ini bertaubat gitu loh, Mbah. Aku nyuwun syarat. Pokoknya aku nyantet awakmu, syaratnya awakmu sikilmu ora ngambah lemah. Sikilmu ora ngambah lemah. Itu nang dhuwur. Lumbu nang dhuwur kursi apa nang dhuwur meja. Aku lagi dongkel nih dapur mudin. Syaratnya ngono, dijaluk syaratnya ngono. Banyak orang kan seperti itu. Kakak ngomong saiki tantan aku syaratku kowe kudu ora ngambal mas sikilmu. Kowe wani apa ora? Kayaknya ada santri saya ngasih tahu ke jenengan atau sampai dapat dari gurunya jenengan dikasih tahu semacam ini. Saya dulu pernah disuruh tapak gantung sama apa saya 7 malam, enggak jadi, enggak kuat saya dulu. Nah sekarang ketemu jenengan suruh gantung, suruh di atas malah. Kalau syarat yang lain gimana, Mbah? Minta rambut, baju atau apa gitu? Enggak. Sampai bilang saya settingan, saya apa ini duit semua ini, duit semua ini, duit ini, nih duit ini duit ini. Saya cuma pengen jenengan tobat kalau sudah dapat uang ini, gitu loh. Gini, nggak boleh nempel di tanah. Kalau nempel nang omahku iki le. Piye toh ngene? Yo ngono. Hei dewa, penguasa pangeran penguasa kegelapan. Bantulah aku. Bantulah aku. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat supaya hati kita tenang dan ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Karena ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka yang pertama kita harus ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan mudah marah, jangan mudah gelisah. Karena orang yang mudah marah, mudah gelisah, mudah membenci, suka mencari kesalahan orang lain, hidupnya tidak tenang dan penuh dengan kesengsaraan. Orang yang hatinya mudah marah, mudah gelisah, mudah kecewa, mudah sakit hati dan mudah membenci, menandakan belum adanya iman di dalam hatinya. Tanda-tanda orang yang beriman, hatinya tenang, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover, terutama lovernya batin dimanapun berada, lovernya channel Pondok Nuswantoro dimanapun berada, semoga panjenengan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya masih diberikan berjuta-juta nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat nafas, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa bergerak, nikmat bisa berjalan, dan masih banyak berjuta-juta nikmat yang lainnya. Seandainya seluruh lautan itu dijadikan pena dan seluruh dedaunan dijadikan sebagai buku untuk menulis nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu jangan sampai hanya berkurangnya satu nikmat, contoh nikmat tidak punya uang atau nikmat yang lainnya, hanya karena satu nikmat yang berkurang, jangan sampai menghilangkan berjuta-juta nikmat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, semoga kita bisa menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada satu hal yang bisa menghalangi datangnya rezeki, termasuk rezeki tentang kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, dan bahkan dunia, dan juga kebahagiaan hati kita, itu adalah maksiat yang berupa ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maksiat yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa menghalangi datangnya rezeki berupa jodoh, berupa ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang barokah dan lain sebagainya. Semoga kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika panjenengan bertanya, apa tirakat saya? Tirakat saya sebenarnya yang pertama adalah ridho dengan apapun yang Allah berikan. Karena ketika kita ridho dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika kita mensifati sifatnya Allah, kalau Allah itu Maha Kuasa, lalu apa yang harus kita khawatirkan? Kalau kita sudah mensifati sifat Allah yang Maha Adil, maka kita harus yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah selalu ditanamkan, dan kalau kita memang beriman dengan qada qadarnya Allah, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Semuanya sudah Allah tentukan, kita tinggal menjalani. Setiap musibah pasti ada barokah, dan setiap nikmat pasti ada ujian. Maka jangan terlalu senang ketika kita naik, dan jangan terlalu sedih ketika kita turun. Jangan juga terlalu sedih, jangan terlalu susah ketika kita menghadapi kesusahan.
Jangan terlalu senang ketika kita mendapatkan kesenangan. Biasa-biasa saja, dinikmati saja. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tirakat saya sebenarnya, saya beritahukan ke panjenengan, tirakat saya itu adalah senang. Yang pertama, senang dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, senang ketika tidak melakukan maksiat. Ketika kita bisa melihat anak-anak kita, kita bahagia. Karena kita tidak perlu bahagia melihat sesuatu hal yang maksiat. Ketika kita tidur dengan istri kita, kita bahagia. Karena itu adalah ibadah kita. Ibadah yang paling lama dan kita lakukan seumur hidup kita adalah pernikahan. Maka apapun yang dilakukan di dalam pernikahan itu adalah ibadah. Ngobrol dengan istri ibadah, bercanda dengan istri ibadah, bahkan tidur pun nilainya ibadah. Mana ada ibadah senikmat ketika menikah. Tapi bukan berarti terus nikahan ya, satu dipertahankan. Jangan sampai membangun rumah kedua, rumah pertama roboh. Kecuali sudah bisa membangun rumah yang pertama dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau ilmunya sudah cukup ya, dan juga memberikan uang, bukan lagi menitipkan. Karena kalau hanya memberikan uang tetapi masih ditanyakan untuk apa, itu namanya bukan memberi. Itu namanya titip buat bayar sekolah, titip buat bayar listrik dan lain, beli beras dan lain sebagainya. Yang namanya memberikan itu sudah terserah buat istri, mau ke salon kemana, beli emas, itu urusan istri. Itu baru kalau mau bangun rumah kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua kalinya, sholawat salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, banyak orang yang mengatakan saya settingan, tidak masalah, tidak perlu membenci orang yang membenci kita, tidak perlu membuli orang yang membuli diri kita. Saya titipkan untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah membenci orang yang membenci saya. Apalagi ada orang yang membenci kita, tidak perlu kita membenci orang yang membenci kita. Jangan sampai kita terkotori dari kotoran orang. Orang boleh membenci kita, orang boleh menghina kita, orang boleh memfitnah kita, tapi kita jangan sampai memfitnah orang lain, jangan sampai kita membenci orang lain, jangan sampai kita menghina orang lain. Seharusnya kita bersyukur ketika kita dihina, ketika kita dibully. Karena apa? Karena kita bisa merasakan betapa sakitnya dibully, betapa sakitnya dihina, sehingga kita nggak akan menghina orang lain, kita tidak akan memfitnah orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakinlah bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu yang terbaik untuk diri kita. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang muslim dan surga bagi orang-orang kafir. Orang kafir bebas melakukan apapun, tapi semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Dan setiap ada orang yang suka mencari kesalahan, kejelekan orang lain, itu karena memang di dalam hatinya ada kejelekan, ada keburukan, ada kebusukan, sehingga dia sukanya mencari sesuatu hal yang busuk, sesuatu hal yang buruk. Kalau orang yang hatinya baik, maka dia akan selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan selalu husnudzon. Karena yang baik akan mencari yang baik, dan yang buruk akan mencari yang buruk. Dan apa yang keluar dari mulutnya sekarang modelnya ketikan ya, chat ya sekarang. Apa yang muncul dari jari jemarinya, dari mulutnya, itu menandakan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya baik, maka yang keluar baik-baik. Tetapi kalau di dalam hatinya itu buruk, yang keluar juga yang buruk-buruk. Sampai tahu caret atau gelas, ketika di dalamnya itu teh, dituangkan juga teh. Ketika di dalamnya susu, maka ketika dituangkan juga susu. Ketika di dalamnya air putih, maka yang dikeluarkan juga air putih. Tetapi kalau di dalamnya kotoran, peceren, yang keluar pun juga kotor. Jadi apa yang keluar dari mulut seseorang itu menandakan apa yang ada di dalam hatinya. Semoga hati kita baik, pikiran baik, sehingga hidup kita juga baik. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita melakukan sesuatu yang penting itu baik. Tidak usah bingung dengan keadaan. Jangan jadi orang yang amatiran, yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Orang boleh benci sama kita, tapi kita harus tetap baik kepada mereka. Baik kepada orang yang baik sama kita itu biasa, manusiawi. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah adalah baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu baru luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin selama ini banyak kesalahan yang saya lakukan, yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Yang jelas saya mengajak ke dalam kebaikan. Yang jelas saya mengajak sholawat, kalaupun ada salahnya ya saya mohon maaf.
Saya mohon maaf untuk semua saudaraku yang mungkin selama ini tersakiti dari kata-kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Menang atau kalah bukan tujuan, tetapi yang penting adalah ikhtiarnya. Yang penting adalah perjuangannya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar kita. Karena menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mati di dalam kebenaran itu sesuatu hal yang diharapkan, mati syahid. Makanya ketika saya menantang santet dengan harapan daripada orang-orang itu menyantet orang-orang yang tidak berilmu atau orang lain, ya kasihan, lebih baik menyantet saya. Saya pun siap mati untuk hal ini. Bukan berarti kalau saya hebat, bukan. Tetapi saya lebih baik mati untuk membela orang-orang yang lemah. Semampu saya tentunya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan selama ini mungkin ada yang menyinggung hati panjenengan semuanya. Yang saya titipkan untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan marah, jangan susah ketika kita dihina orang, ketika kita dibully orang, ketika kita dicaci orang, ketika kita difitnah orang. Karena setiap apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Contoh ketika kita dihina, ketika kita digibai, kita dibully. Sebenarnya dosa-dosa kita untuk orang yang membuli kita, yang menghina kita, dan pahala orang yang menghina kita, yang menggibai kita, yang mencaci kita, itu untuk kita. Itulah cara Allah untuk membersihkan hati kita. Itulah cara Allah untuk menumbuhkan kesabaran di dalam hati kita. Kembali saya katakan bahwa di setiap musibah pasti ada barokah. Ada seorang yang datang ke saya menyampaikan istrinya cerewet, nggak kuat, ingin diceraikan. Lalu saya tanya, bagaimana usahamu? Lancar. Kalau kamu ceraikan istrimu, usahamu bangkrut. Dia nggak berani menceraikan istrinya, karena itulah yang saya rasakan. Bukan sok tahu, tapi memang itu yang saya alami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk saudaraku yang sudah selama ini membantu kelangsungan Pondok Nuswantoro, yang membeli medianya dan lain sebagainya, sehingga Pondok Nuswantoro sudah jadi. Cita-cita dari dulu saya hanya ingin punya pondok pesantren, karena dari kecil ayah saya ketika selesai ngulang ngaji, saya mijitin beliau, pasti beliau cerita tentang kegiatan beliau di pondoknya dulu di Paron, Paras, Pangkur, Ngawi. Beliau sekitar 5 tahun di pondok, dan beliau sering menceritakan kegiatan di pondok, sehingga saya sangat hiroh, saya sangat senang, saya sangat tertarik dengan pondok. Nah, ketika saya sudah mulai agak dewasa, setelah selesai lulus SD, ketika itu ayah saya berkeinginan saya di pondok di Jawa, tapi karena ayah saya sakit, akhirnya rencana tersebut gagal. Sampai akhirnya saya tidak bisa mondok karena saya harus merawat orang tua saya yang sakit selama 7 tahun. Dan cita-cita saya dari dulu ingin punya pondok. Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah mondok, walaupun saya hanya santri dalam, hanya derek gitu kan, hanya nyuci sandalnya kiai, hanya ngarit saja. Alhamdulillah, dengan barokah doa dari kiai dan dari orang tua saya, alhamdulillah sekarang saya punya pondok pesantren walaupun saya tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Jadi orang hanya mengetahui hasilnya tanpa mengetahui prosesnya, bahwa sebenarnya apa yang saya dapatkan kemudahan ini semuanya adalah doa dari orang tua saya. Oleh sebab itu panjenengan semuanya, kalau pengen mulia hidupnya, maka muliakanlah orang tua. Kalau pengen hidupnya bahagia, panjenengan bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Dan saya titip 2 hal ke panjenengan, selain harus berbakti kepada orang tua, setiap habis sholat, terutama yang mengambil gemblengan, wajib untuk mengamalkan sholawat dan membaca Al-Quran. Ini untuk siapapun, walaupun panjenengan nggak ngambil gemblengan, monggo kalau mau diamalkan, nanti akan menumbuhkan, menguatkan batiniahnya. Yaitu setiap habis sholat, baca sholawat nuridat 37 kali, lalu baca Al-Quran semampunya. Kalau panjenengan mampu, dihatamkan. Kalau tidak mampu, yang penting baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dan surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Itu insya Allah pahalanya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Surat Al-Ikhlasnya 3 kali, Falaknya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Dan yang ketiga, usahakan bangun malam, minimal jam 3 malam bangun, zikir dat. Jadi zikir itu ada 3, zikir sifat, zikir asma, zikir sifat, zikir dat. Ya, jadi yang zikir dat ini zikir yang tidak meminta apa-apa, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan minimal 1 jam setiap
harinya, minimal dari jam 3 sampai jam 4. Itu waktu yang sangat luar biasa untuk berzikir, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan cepat ke futuhnya. Karena 3 itu kalau di dalam kitab ilmu hikmah itu ada ikan, kepalanya 3, badannya 1. Karena ini adalah Allah, baginda Rasulullah, dan orang tua kita. Jadi berdoa itu harus lewat yang pertama wasilah, yang paling utama adalah baginda Rasulullah, yang kedua adalah orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo saudaraku semuanya, malam ini saya mau ketemuan di belakang rumah, di karangan, ya dikatakan ya kalau di sini apa ya rerumputan bambu lah di belakang sebuah perkampungan. Diajak ketemuan sama seseorang ya di belakang rumahnya, dukun. Diajak ketemuan dan saya suruh bawa uang, dan ini dia sudah menyiapkan. Saya merasakan ya kekuatan hitam yang luar biasa. Tapi ingat, hidup itu pada hakikatnya untuk mati. Jadi mempersiapkan untuk mati itu adalah sesuatu hal yang wajib. Jangan sampai kita mencari nikmatnya hidup tanpa mempersiapkan mati. Jadi kalaupun saya mati, saya mohon doanya dari panjenengan semuanya, dan saya titip pondok pesantren untuk terus dikembangkan. Tenan. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak yang berkata, Samsudin kok sombong sekali gitu. Sudah ada getaran-getaran dari genderuwo yang klotak-klotak dari tadi ya. Samsudin kok sombong sekali menantang santet, sedangkan baginda Rasulullah saja juga pernah terkena santet. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa tidak meminta perlindungan gitu? Kok sombongnya sekali gitu. Terus saya tegaskan di sini bahwa bukan kesombongan, karena memang di akhir zaman ini fitnahnya Dajjal itu terhadap dukun-dukun santet ini banyak sekali. Maka harus berhati-hati, dan saya mengorbankan diri saya dalam arti biarkan saya yang disantet daripada orang-orang yang mungkin tidak berilmu atau jadi korban. Baik saya yang jadi korban, kan begitu. Jadi bukan berarti kalau saya itu sombong, bukan, tapi berjuang seperti itu. Nah, itu rumah dukun santetnya di sana. Apa ini? Hati-hati, ada hewan ular hitam. Itu rumah dukunnya di sana ya. Assalamualaikum. Nuwun. Monggo. Loh, Mbah. Nggih. Sehat, Mbah? Monggo. Oke. Panjenengan paring asma sinten, Mbah? Suro Menggolo. Suro Menggolo. Nggih. Sepindah kula nyuwun ngapura wonten lepat kula. Dados saya selama ini membuat sayembara itu tujuannya supaya kalau memang benar-benar ada dukun santet, orang yang punya ilmu santet itu biarkanlah menyantet saya daripada menyantet orang-orang yang mungkin jadi korban kayak gitu. Jadi lebih baik ya nyantet saya saja, kan begitu. Kalau nyantet orang cuman dibayar, mungkin cuman dibayar 10, 20, 30 juta kan. Saya kasih 1 miliar nanti niku, Pak. Jadi jangan sampai panjenengan itu setelah nyantet saya atau setelah ikut sayembara ini ada kebencian. Semoga dengan sampean nyantet saya, dengan sampean ikut sayembara ini, kalau dapat uang ya bisa bertobat. Kalau panjenengan tidak bisa nyantet saya, sampean juga saya anggap saudara saya, nanti saya ajak bertobat untuk sholat 41 hari di pondok saya, gitu loh, Mbah. Iya. Aku nerima tantangan sayembara.
Kowe pengapesamu dino iki kok kudu modar awakmu kok. Loh, kalau hidup dan mati itu memang semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Saya sangat senang ketika mati dalam kebenaran. Karena mati dalam kebenaran itu jihad, gitu loh. Kalau kita mati dalam kedzaliman, dalam kejahatan, itu namanya terkena azab, dilaknat sama Allah. Jadi bagi saya hidup atau mati itu tidak ada masalah, karena sekarang ini pun dalam keadaan mati yang dibungkus oleh jasad, gitu loh, Mbah. Kalau kita meninggal itu malah sebenarnya kita itu hidup, gitu. Karena sekarang ini terkungkung oleh hawa nafsu. Wow. Panjenengan mungkin mengira kalau selama ini saya sombong, bukan. Saya itu tidak sombong, tapi saya pengen orang-orang yang nyantet ini bertaubat, gitu loh, Mbah. Ya paling nggak kalau dapat uang dari saya jangan nyantet orang lagi lah, kayak gitu. Sudah cukup menyakiti orang, gitu loh. Kasihan orang-orang yang disantet ini, gitu loh, Mbah. Jadi korban. Aku nyuwun syarat. Pokoknya aku nyantet awakmu, syaratnya awakmu sikilmu ora ngambah lemah. Kudu nang dhuwur. Lungguh nang dhuwur kursi apa nang dhuwur meja. Aku sanggup jongkel nih dapur mudin. Syaratnya ngono, dijaluk syaratnya ngono. Sikilmu ora ngambah lemah kok nang dhuwur. Kenapa kok harus kayak gitu, Mbah? Iya memangnya syaratnya kudu ngono. Lah awakmu wani. Ayo. Tak celok di boloku setan-setan jin. Tak kon nglebok nih keris. Kenapa kalau nyantet saya tetap berada duduk di tanah, itu kenapa, Mbah? Masalahnya apa? Karena gini loh ya, ada di dalam ilmu hikmah itu yang namanya Upanisa, Kabumian, terus Muksa gitu. Jadi kita sholat ini pun kepala mulai dari kening, hidung, mulut nempel di tanah itu supaya kita itu belajar tentang wataknya bumi, kan gitu. Bumi itu kan sabar, ikhlas itu. Jadi kita ini dari tanah ya akan kembali ke tanah. Jadi jangan sampai memakai sifatnya langit itu, jangan sampai kita itu sombong seperti itu. Dan harus ketika orang ikhlas itu lepas, jadi tidak ada yang namanya kebencian maupun kejengkelan. Nah, ketika kita dihina orang, dicaci orang, kita harus tetap memberikan kebaikan seperti tanah, walaupun diinjak-injak, tanah itu tetap menumbuhkan makanan untuk banyak orang, kan seperti itu. Kakak ngomong saiki tantananku, syaratku kowe kudu ora ngambal mas sikilmu. Kowe wani apa ora? Kayaknya ada santri saya ngasih tahu ke jenengan, atau sampai dapat dari gurunya jenengan dikasih tahu semacam ini. Terus kalau saya nggak mau, kenapa? Gimana? Aku nomor tanpamu syaratnya kowe kudu nggak oleh ngambal mas sikilmu. Pokoknya nang dhuwur. Aku sanggup njungkel nih dapur mudin. Kalau syarat yang lain? Nggak ada, cuma ikut tok. Syaratnya cuman, waduh, saya dulu pernah disuruh tapak gantung sama apa saya 7 malam, nggak jadi, nggak kuat saya dulu. Nah sekarang ketemu jenengan suruh gantung, suruh di atas malah. Kalau syarat yang lain gimana, Mbah? Minta rambut, baju atau apa gitu? Enggak. Syaratnya ikut tok. Sikilmu ndak ngambah lemah. Kudu gantung. Makanya saya kalau tidur di rumah itu pun saya amit ya, Mbak. Kalau saya tidur di rumah itu pun saya juga tidurnya di tanah gitu. Saya nggak mau tidur di atas ya gitu. Itu yang saya lakukan kayak gitu. Nah, terus sekarang kok malah suruh ke atas gitu. Sebenarnya kalau tidur pun juga nggak pernah di atas. Saya tidur itu saya di bawah gitu loh. Kecuali kalau siang, kalau malam itu saya tidurnya di bawah gitu.
Dan saya kalau habis ngobatin orang itu sering kayak kesetrum gitu, kayak itu ya saya sembuhnya kalau buat saya tiduran di depan musola itu. Makanya saya kalau tidur itu di pondok itu di depan musola itu gitu. Terus nanti kenapa siap duitnya apa orang? Enggak, duitnya sih Mbah. Di duitnya? Ini. Omong tok abal-abal tok. Ya makanya kan sampean bilang saya settingan, saya apa ini duit semua ini. Duit semua. Ini duit ini. Nih duit ini. Ini duit ini. Saya cuma pengen jenengan tobat kalau sudah dapat uang ini. Gitu loh. Saya mati saya udah ridho. Tuh, ini duit semua, Mbah. Ini duitnya halal, digunakan untuk yang halal. Aku wingi karo awakmu kalah nang jaya aku wis tak nek aji pamungkasku. Syaratnya mek kuwi tok. Sikilmu ndak oleh ngambah lemah. Terus Awakmu sanggup apa enggak? Ya pesan saya kalau panjenengan menang sayembara ini, saya harap panjenengan itu uangnya digunakan untuk yang halal, jangan untuk menyakiti orang. Itu aja. Uangnya sudah berhenti tobatnya itu, berhenti nyantetnya, tobat itu maksud saya. Siap, Mbah? Siap. Oke. Ini saya gimana saya harus gimana? Kowe kudu sikil ora ngambal mah kudu lungguh nang dhuwur kursi apa meja. Tak Terus kalau syarat yang lain gimana? Syarat yang lain nggak perlu, maksud saya nggak usah duduk di atas, nggak usah gantung, itu yang syarat yang lain, tak rambut, baju atau apa gitu. Enggak, semek kuwi tok, syaratku mek kuwi tok. Iya, tapi perlu saya sampaikan ke jenengan, ya yang namanya orang berjuang itu bukan menang dan kalahnya, karena yang dinilai oleh Allah itu adalah ikhtiarnya. Itu ikhtiarnya. Mungkin kalau saya kalah bukan berarti asma Allah itu kalah, tapi kalau saya belum benar-benar menjalankan apa yang Allah perintahkan seperti yang saya baca, sehingga baru di mulut saya belum sampai di perlakuan saya atau di hati saya. Memang jenengan minta ya sudah, nggak apa-apa wes, nggak masalah wes. Saya duduk di mana? Saya harus duduk gimana? Lungguh nang dhuwur wit kuwi apa dhuwur meja iku? Mana sih meja? Oh, di sini. Suruh di sini saya. Iya, sikilmu aja ngambal lemah sikilmu. Enggak boleh ngambal lemah. Suruh gimana saya? Duduk gitu. Iya. Gini. Enggak boleh nempel di tanah. Sikile boleh nempel nang omah kuwi sikile. Piye to ngene? Iya ngono. Oh. Gini enggak nempel tanah pisan. Nih enggak nempel. Wes. Nggih ngono. Hei dewa, penguasa, pangeran penguasa kegelapan, bantulah aku, bantulah aku, bantulah aku. Hei penguasa kegelapan, bantulah aku, bantulah aku. Mudhar kuwi, mudhar. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Hei. Astagfirullahaladzim, hei. Kamu jangan kabur, hei. Hei. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahumma sholli. Ya Allah, Pak. Ala Muhammad. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi sholli. Ya Allah. Alaihi wasallim. Allahumma sholli. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Alaihi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.